Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk kesehatan yang terus Tuhan berikan buat kita. Dan pada saat ini mari Bapak Ibu kita akan kembali mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah dan memuji Dia. Mari ambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau mengucap syukur sebab besar anugerah Tuhan yang boleh kita nikmati. Terima kasih Yesus. Glory, haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar
kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk hari demi hari Tuhan selalu memberikan kami kelimpahan demi kelimpahan. Tuhan, hari ini kami siap untuk memuji dan menyembah dan memuliakan Engkau. Biarlah setiap puji-pujian ini dapat menjadi persembahan yang indah di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, sekalipun masih ibadah online, tapi kita harus tetap bersuka cita dan bersemangat memuji Dia. Kita akan naikkan pujian, nyanyi bagi Dia. Kasih-Nya tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya kasih-Mu tak berkesudahan ya Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya Tuhan, selamanya, selamanya. Amin, nyanyi bagi Tuhan selamanya. Bapak Ibu, selamanya kasih setia Tuhan selalu baru buat kita. Dan saat ini kita akan kembali bersama-sama. Hal yang paling kita rindukan adalah datang kepada Tuhan dan merenungkan firman-Nya. Mari kita siapkan hati Bapak Ibu untuk menerima taburan firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh indah pengorbanan-Mu. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa kesetiaan-Mu sungguh mulia.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali. Walaupun kita harus ibadah lewat online, tapi kita mengucap syukur, tidak mengurangi untuk kita tetap bersukacita, untuk kita tetap belajar kebenaran firman Tuhan, untuk kita tetap melekat kepada Tuhan. Dan pada saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, bagaimana Tuhan mengajar kita di dalam satu pergaulan ya. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, mari Allah Roh Kudus Engkau mengajar setiap kami. Engkau Allah yang dahsyat itu yang terus ada di tengah-tengah kami, ada bersama-sama dengan kami. Dan saat ini Tuhan, biarlah setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami boleh sama-sama belajar dan kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu itu, mendengar dan melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami dah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pada saat ini kita akan mengambil satu tema, yaitu tentang menjaga pergaulan. Kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33, dikatakan di situ, janganlah kamu sesat, sebab pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan janganlah berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Dikatakan di sini, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, firman Tuhan berkata, jangan kita ini sesat, karena pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Sebagai makhluk sosial, kita tidak lepas dari interaksi dengan banyak orang ya. Seringkali kita interaksi dengan banyak orang. Ketika kita berinteraksi dengan banyak orang, kita harus benar-benar bisa memilih teman yang tepat di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang baik ya, di dalam tanda kutip orang-orang yang baik, yang itu bisa membawa kita mempengaruhi seluruh kehidupan kita, membawa kita menjadi lebih baik ataukah tidak gitu ya di dalam kehidupan kita gitu ya. Banyak hal yang kita temui di dalam kehidupan kita. Kalau kita mendapatkan teman-teman yang baik, kita tentu akan mendapatkan banyak manfaat dari setiap pergaulan itu gitu ya. Apalagi sekarang, di era sekarang pergaulan itu sangat luas gitu ya. Kalau dulu orang cuma ngertinya tetangga, teman sekolah gitu, teman kerja gitu ya. Cuma taunya di lingkungan di mana di masyarakat kita tinggal. Tetapi di era sekarang ini pergaulan itu bisa menembus batas gitu ya. Bisa menembus batas, contohnya apa? Kita bisa lewat IG ya, bisa lewat Facebook, kita bisa lewat media sosial yang sangat luas itu. Orang yang sangat jauh, yang tadinya kita tidak kenal, tiba-tiba kita bisa kenal di situ. Nah, kita dengan pergaulan yang sangat luas ini, kita harus benar-benar belajar bagaimana kita bisa memilih teman-teman kita dengan sangat baik. Dikatakan oleh firman Tuhan, pergaulan yang buruk itu apa? Merusak kebiasaan kita yang baik. Dikatakan jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi bagaimana kita ya, bagaimana kita itu juga kadang-kala bisa juga dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di sekitar kita gitu ya. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang suka marah, kita jadi pemarah gitu. Yang tadinya tidak suka marah jadi pemarah. Kalau misalnya kita yang tadinya tidak suka gosip, kita tiba-tiba berteman dan dapat teman, kebetulan dalam tanda kutip orang yang suka menggosip, maka secara otomatis kita juga tanpa sadar lama-lama kita akan jadi orang-orang yang suka menggosip gitu ya, membicarakan orang lain gitu ya. Jadi bagaimana orang-orang di sekitar kita, teman-teman di sekitar kita, pola pandang mereka, pola pikir mereka itu akan menentukan siapa kita ke depannya. Maka firman Tuhan mengajar kita dan mengingatkan kita pada pagi hari ini, dikatakan apa? Jangan kamu sesat gitu ya kan. Karena pergaulan yang buruk itu dapat merusak kita gitu, dapat merusak segala aspek kehidupan kita. Awalnya mungkin enggak gitu, tapi lama-lama itu tanpa sadar kita akan terpengaruhi gitu ya. Jadi seperti itu. Tetapi jika kita salah dalam bergaul, maka ada konsekuensi-konsekuensi yang akan kita tanggung di dalam kehidupan kita. Jadi
banyak hal gitu ya. Kalau seandainya tadinya kita nih sudah misalnya dalam corona ini kan banyak orang takut gitu ya. Yang tadinya kita aman-aman aja gitu, enggak masalah lah, pokoknya yang penting kita jalani hidup kita dengan baik. Yang penting kita jalankan protokol kesehatan dengan baik. Terus tiba-tiba kita baca tuh kiriman-kiriman atau apa gitu dari media sosial gitu ya. Itu yang tadinya kita enggak takut jadi takut, saudara. Nah, di situ Tuhan bilang, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita lalui setiap hari, kita berhubungan dengan siapa saja, itu sangat mempengaruhi pola pikir kita, cara pandang kita, dan kehidupan kita sehari-hari. Yang mungkin tadinya kita tidak takut ketika kita baca sesuatu kiriman dari seseorang, kita jadi takut. Yang tadinya tidak khawatir jadi khawatir, yang tadinya tidak cemas jadi cemas gitu ya. Maka firman Tuhan berkata di sini kita harus benar-benar di era yang seperti ini kita harus benar-benar saring gitu ya. Baik pertemanan, persahabatan, maupun apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, kita baca, dan apa yang ada di sekitar kita. Jadi kita harus saring benar-benar gitu ya. Nah, kalau kita hidup seperti ini, maka kita akan bisa mengerti mana berita yang benar, mana yang enggak. Jadi kita bisa memilah, kita bisa berpikir dengan jernih gitu ya. Makanya itu pinter-pinternya kita gitu ya. Pinter-pinternya kita di dalam pergaulan, pinter-pinternya ketika kita ada di media sosial gitu ya, ketika kita baca sesuatu ya, atau di lingkungan tertentu ya. Nah, ada konsekuensi yang harus kita tanggung ya ketika kita ada di dalam satu pergaulan. Apa yang akan terjadi jika kita salah dalam bergaul? Yang pertama, bisa membawa kepada kesesatan. Kalau yang ini, kalau dulu kita dengar apapun itu pengajaran atau firman Tuhan hanya lewat mimbar ya, kita ke gereja, kita komsel gitu ya, hanya sebatas itu. Kalau sekarang enggak, kita bisa baca, kita bisa dengar khotbah siapapun, kita bisa baca, cari khotbah-khotbah itu banyak banget, pengajaran itu banyak banget ya. Nah, kalau kita tidak hati-hati, maka apa yang kita baca, apa yang kita dengar, baik itu pengajaran-pengajaran apapun itu akan mempengaruhi cara pandang kita. Bagaimana kita bisa belajar kebenaran firman Tuhan itu dengan benar. Nah, di sini kuncinya ada cuma satu, supaya kita tidak disesatkan orang dengan segala pengajaran atau banyak hal lah yang kita dengar di luar sana. Kita harus tetap belajar kebenaran firman Tuhan dari Alkitab kita sendiri. Jadi kita berdoa, kita belajar, kita membangun keintiman dengan Tuhan, kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita belajar setiap hari ya, kita saat teduh gitu ya. Nah, kita membangun hubungan dengan Tuhan ketika malam hari mau tidur pun kita tetap ada doa malam gitu ya. Bahkan kalau seandainya yang bekerja ya bekerja, tapi seandainya aku bekerjanya di rumah, ya udah waktu-waktu senggang kita kalau bisa kita lalui itu belajar hal-hal yang baik, hal-hal yang semuanya itu tentang firman, tentang kebenaran. Jadi kita isi nih pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita isi semua pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka tidak akan ada hal apapun yang bisa menyesatkan kita. Banyak kan sekarang jadinya nanti ujung-ujungnya ketika kita belajar satu pengajaran tertentu, kita baca atau apa, pasti itu yang komen masih banyak banget ya di Facebook apa di mana gitu. Misalnya ada satu materi atau bahan yang sedang dibahas di situ, nanti ujung-ujungnya juga debat gitu ya. Kalau sudah ujung-ujungnya debat, apa untungnya gitu loh. Nah, kita harus belajar kebenaran firman Tuhan itu apa? Dari sumbernya, yaitu dari mana? Kebenaran firman Tuhan yang kita baca dari Alkitab kita, dan kita belajar kepada Tuhan. Roh Kudus itu akan memberikan kepada kita penerangan di dalam pikiran kita untuk kita memahami, untuk kita mengerti apa kebenaran firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Jadi di sini katakan pergaulan yang salah itu membuka kemungkinan atau peluang bagi kita untuk apa? Untuk kita bisa dengan gampang dipengaruhi gitu ya. Dengan gampang dipengaruhi. Dikatakan pergaulan kita yang salah membuka kemungkinan untuk menuntun kepada kesesatan ya. Jadi biasanya
orang-orang seperti ini, ya, mereka-mereka ini sengaja menebar kesesatan dengan terlebih dahulu menjalin pergaulan dengan yang akan disesatkan. Jadi biasanya begitu gitu ya. Karena ini apalagi zaman sekarang kan juga kadang-kala ada orang yang banyak nganggur gitu ya. Jadi kadang-kala yang dibahas ya itu aja gitu ya. Banyak hal yang membuat kita jadi kalau nggak hati-hati, banyak hal yang membuat kita ini jadi bingung gitu ya. Mana yang benar gitu ya. Lah daripada kita bingung jadi bingung, ya belajarlah kebenaran firman Tuhan ya. Kita baca firman Tuhan, kita baca Alkitab kita setiap hari. Dan yang penting kita paling tidak harus punya orang-orang tua rohani. Ketika kita bingung, kita mulai ragu-ragu, kita mulai tanya gitu, yang benar yang mana. Jadi paling tidak kita dapat kebenaran firman Tuhan itu secara sebenar-benarnya gitu ya, dalam arti yang benar gitu ya. Dan kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan itu setiap hari. Makanya dikatakan di sini oleh firman Tuhan di dalam Mazmur 1 itu katakan apa, berbahagialah orang yang tidak duduk di kumpulan orang apa, yang fasik gitu, yang fasik, tidak berjalan di jalan orang berdosa, tetapi yang apa, kesukaannya itu Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, maka tidak akan ada yang bisa menggoyahkan kita, tidak ada yang bisa menggoyahkan keyakinan kita. Kita akan tetap kuat di dalam Tuhan, kita akan tetap bisa memilah mana yang benar, mana yang salah. Kita bisa melihat apa yang seharusnya kita jalani di dalam kehidupan kita yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan tanpa menyimpang ke kanan dan ke kiri. Nah, itu yang firman Tuhan mau ajarkan kepada kita. Jadi yang pertama, pergaulan yang salah itu membawa apa? Membawa kita kepada kesesatan. Dan yang kedua dikatakan pergaulan yang salah itu bisa apa? Merusak kebiasaan yang baik ya. Seperti firman Tuhan yang kita baca tadi dikatakan bahwa pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Dikatakan kehidupan Kristen menekankan perbuatan baik setelah diselamatkan sebagai buah-buah kebenaran. Hal tersebut dibangun, diusahakan dan dibiasakan. Jadi sifat baik itu harus apa? Harus diusahakan, harus dibangun, dikatakan. Harus dibangun, diusahakan dan dibiasakan. Untuk menjadi baik itu ya, belajar baik, hidup baik itu ternyata butuh belajar. Tapi untuk orang berbuat jahat itu sangat cepat gitu ya. Sesuatu yang jahat itu kan cepat banget ya. Coba gini aja, contoh kecilnya. Seandainya ada hoak tanpa kita sengaja, kita tiba kirim gitu ya. Tanpa kita sadar, kita sudah berbuat jahat loh itu. Kenapa? Kalau itu sampai beritanya itu membuat orang yang itu menyesatkan, jadi menyesatkan orang, jadi membuat orang yang tadinya tidak takut jadi takut, menjadi orang terintimidasi, menjadi itu misalnya ada satu hal yang misalnya dikirim lewat media sosial, yang tadinya orang percaya diri jadi tidak percaya diri, orang yang tadinya dia yakin dengan apa yang diyakininya, dia jadi goyah gitu, membuat seseorang itu menjadi yang tadinya dia kuat jadi rapuh gitu ya. Orang yang tadinya dia meyakini Tuhan ya, percaya penuh kepada Tuhan, tiba-tiba dia bisa meragukan Tuhan gitu ya. Dan itu ketika kita tanpa sadar kita mengirim sesuatu dan tanpa kita pikir lagi gitu ya, itu kalau sampai itu membuat seseorang itu menjadi ragu, bimbang, membuat orang menjadi cemas, membuat orang menjadi takut, membuat orang menjadi jatuh, membuat orang itu menjadi lemah, melemahkan iman seseorang, itu kita berdosa. Makanya firman Tuhan berkata kita harus hati-hati gitu ya. Kita sangat harus hati-hati. Bangun kebiasaan yang baik. Kalau memang kita harus pakai media sosial ya, kita harus pakai itu dengan cara yang baik. Dengan apa? Intinya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi kalau kita mau posting atau mau share gitu, share sesuatu yang baik, yang itu menguatkan, yang menghibur, yang itu membuat orang itu mendapatkan, ketika membaca kiriman kita itu orang itu yang tadinya susah itu dihiburkan, yang tadinya lemah itu merasa dikuatkan, orang yang tadinya bimbang itu menjadi teguh kembali, orang yang tadinya ragu-ragu, meragukan kasih Tuhan, ketika dia membaca share kita, postingan kita dengan kata-kata yang baik, yang menguatkan, orang yang ragu-ragu itu mendapatkan keyakinannya kembali.
Dan orang yang sakit itu ketika kita posting hal-hal yang baik, bahwa ada kesembuhan di dalam Tuhan, maka orang itu tumbuh imannya, timbul imannya, kuat kembali imannya untuk dia mendapatkan kesembuhan yang dia perlukan. Nah, itulah kita harus membangunnya dengan sesuatu yang baik. Apapun itu yang kita lakukan, baik ketika kita berkata-kata, bertemu ketika dengan teman kita di tempat kerja, ketika kita bertemu dengan orang-orang di sekitar kita, dengan tetangga kita, dengan rekan-rekan kita di sekeliling kita, hendaklah apa yang kita katakan itu menjadi berkat. Kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang menghibur, kata-kata yang membangun seseorang. Walaupun kita tahu keadaan memang sulit, tetapi dalam kesulitan ini ketika kita bersandar kepada Tuhan, kita hidup dan menghidupi kebenaran firman Tuhan, kita bisa memilah mana yang baik dan mana yang tidak. Kita bisa memilih pergaulan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang perlu kita dengar, mana yang tidak perlu kita dengar, mana yang perlu kita beri perhatian khusus, mana yang tidak, mana yang penting dan mana yang tidak. Jadi kita harus bisa memilahnya dan bisa menyaringnya dengan sangat baik. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang baik yang sudah ada di dalam diri kita, kita bangun terus itu sampai kehidupan kita itu memancarkan kasih Kristus, memancarkan kehidupan Kristus, karakter Kristus di dalam kehidupan kita, dan itu bisa membangun orang lain sehingga orang-orang yang lemah itu sungguh dikuatkan ketika dia bertemu dengan kita, ya, ketika dia berkata-kata kepada kita, baik itu melalui media sosial maupun bertemu kita secara langsung. Jadi kehidupan kita bisa menjadi berkat. Memang saat ini banyak hal yang membuat orang itu menjadi takut, tetapi biarlah kehidupan kita di tengah-tengah kehadiran kita di tengah-tengah teman-teman kita, lingkungan keluarga kita, di mana kita berada, itu bisa membawa satu kesejukan gitu ya, membawa satu kesejukan, bukan satu kepanikan, tapi membawa satu suasana yang sejuk, yang membuat orang itu jadi tenang gitu ya, membuat orang itu jadi ayem kalau orang Jawa bilang gitu ya. Jadi apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita itu menjadi berkat bagi banyak orang gitu ya. Nah, dikatakan tetapi jika kita salah bergaul, kebiasaan baik yang sudah dibangun itu dapat rusak dan berubah menjadi kebiasaan yang buruk. Jadi kita harus hati-hati ya kalau milih teman. Kita harus benar-benar harus hati-hati ya untuk menentukan teman. Terus yang berikutnya, pergaulan yang buruk itu bisa membawa apa? Kepada dosa. Nah sekarang ini kan lagi musim-musim itu ya. Sebetulnya udah lama sih, udah hampir setahun yang lalu atau setahun lebih yang lalu gitu ya, mulai muncul kan grup-grup seperti misalnya, oh teman-teman lama gitu ya. Nggak apa-apa gitu, kita jangan sok, kalau orang bilang jangan sok uson gitu ya, jangan berpikiran negatif dulu dalam segala sesuatu. Tinggal kitanya ya, dalam pergaulan apapun itu tinggal kitanya. Jadi oke, mau ada apa? Teman SD, apa? Teman SMP, reunian gitu ya, alumni gitu, alumni SMP, alumni SMA gitu ya. Kita punya grup-grup itu ya. Nah, enggak masalah gitu. Asal apa? Asal di situ keberadaan kita bisa menjadi berkat. Ya, kuncinya cuma satu, jadi berkat aja gitu ya. Bagaimana kita bisa menjadi berkat di situ? Sekarang memang banyak gitu ya. Kadang kita lihat kan, jangankan dengan grup-grup itu, tanpa dengan grup-grup itu aja, kalau kita lewat Facebook atau IG atau apapun ya yang kita punya gitu, itu pergaulan sangat luas gitu. Kita nggak tahu orangnya, kita nggak pernah ketemu orangnya gitu ya. Nah, kita harus hati-hati dalam pergaulan itu ya. Banyak keluarga itu rusak hanya karena pergaulan begitu gitu loh ya. Hanya karena apa ya, nyaman, tadinya cuma ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol biasa, tiba-tiba nyaman. Ketika nyaman, yang tadinya manggilnya biasa jadi yang gitu ya, nanti ujung-ujungnya udah gak jelas lagi gitu ya. Nah, jangan sampai kita tersesat dengan hubungan-hubungan seperti itu gitu ya. Banyak rumah tangga hancur hanya karena pergaulan yang buruk. Jadi kebiasaan yang baik yang tadinya cuma seputar kita, seputar rumah tangga kita ceritanya gitu ya, yang tadinya pergaulan itu hanya sebatas cuma lingkungan di sekitar kita, itu tiba-tiba udah meluas sampai kemana-mana gitu ya, hanya karena dari apa, media sosial. Jadi kita harus cerdas itu dalam kita menggunakan media sosial itu ya, juga termasuk memilih pertemanan apapun itu. Bukan berarti kita curiga gitu ya, negatif thinking sama orang, enggak.
kita positif thinking aja gitu. Yang penting apa? Diri kita sendiri. Kuncinya dari diri kita sendiri. Sebetulnya lingkungan kayak apapun, kalau kita ini tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita berakar di dalam kebenaran firman Tuhan, kita menghidupi kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, dan kita lakukan setiap hari. Kita itu ada di lingkungan kayak apapun, kita akan jadi berkat buat mereka. Di tempat yang paling gelap sekalipun, kita akan bisa jadi cahaya di situ. Walaupun mungkin cahayanya cuma kecil, tapi cahaya kecil yang kita miliki itu bisa menyinari banyaknya banyak ruangan gitu. Jadi dimanapun, mungkin kita ada di grup apa atau di lingkungan mana gitu, tapi cahaya kecil itu paling tidak bisa menerangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu sudah cukup, saudara. Jadi bagaimana karakter Kristus itu harus kelihatan nyata di dalam kehidupan kita, melalui perkataan kita, melalui apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Itu benar-benar harus bisa dilihat orang, menjadi teladan, menjadi contoh bagi banyak orang dalam situasi kayak apapun. Saya tahu dalam situasi seperti ini semua orang pasti punya masalah masing-masing, punya persoalannya masing-masing. Tetapi biarlah kita bijak dalam segala sesuatu. Tetap dalam kondisi seperti apapun, hendaklah kita tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Dikatakan apa? Pergaulan yang salah dapat membuat kita mengambil tindakan-tindakan yang bodoh, dan kita bisa juga melanggar kebenaran firman gitu ya. Biarlah kita hidup di dalam Tuhan. Di dalam Amsal 4 itu dikatakan, janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Jadi maksudnya apa? Ketika kita mendapati ada hal yang tidak benar, ya udah kita lewatin aja gitu ya. Kita lewatin aja. Nggak usah kita itu duduk atau kita mendengar, kita ikut-ikutan gitu ya. Oh, ini sekarang lagi viral ini nih gitu ya. Terus kita ikut-ikutan posting gitu. Karena biar ya udah biar ini lagi viral aja gitu. Terus kita share gitu saja. Enggak, tapi kita harus benar-benar bijak dalam segala sesuatu. Nah, bagaimana ketika kita bisa menjadi berkat, ya tetap kita tidak boleh negatif thinking dengan semua orang. Kita tetap harus positif dalam segala sesuatu, membuka diri kita untuk kita bagaimana kita bisa memberkati orang, bagaimana kita bisa sharing hal-hal yang baik dengan banyak orang di sekitar kita, terutama orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mereka boleh mengenal Tuhan dan memperoleh keselamatan di dalam Dia, dan kita benar-benar bisa menuai banyak jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita benar-benar jadi pergaulan yang baik yang kita bangun di dalam kehidupan kita itu akan berdampak luas di lingkungan di mana kita ada gitu ya. Itu akan pengaruh yang baik itu kalau kita terus lakukan setiap hari, lambat laun itu akan bisa mempengaruhi satu grup atau satu lingkungan di mana Tuhan taruh kita di dalamnya. Saya punya satu cerita dari adik saya kemarin. Dia bilang gini, saya ada di satu grup tertentu, tapi ketika saya awal-awal berapa tahun yang lalu saya dimasukkan itu, saya keluar lagi, saudara. Kenapa? Pembicaraan di situ itu sangat-sangat tidak nyaman bagi saya. Bagi saya itu tidak nyaman gitu ya. Jadi di situ itu kadang ada yang tiba-tiba tersinggung, ada yang tiba marah gitu ya. Kadang posting hal-hal yang jadi pembicaraan itu jadi tidak sehat lagi. Banyak hal-hal yang dalam tanda kutip bagi saya tidak nyaman sekali. Akhirnya saya keluar dari grup itu. Nah, akhir-akhir ini saya dimasukkan lagi nomor saya di situ. Dan ketika saya aktif lagi di situ, saya baru tahu dari adik saya bahwa ternyata saya itu setelah saya masuk lagi dan saya kirim ucapan selamat pagi, selamat malam, tapi hal-hal yang membangun gitu ya. Saya kirim lagu-lagu yang menguatkan gitu ya, yang menghibur gitu ya, tentang kuasa kesembuhan, tentang perasaan nyaman dekat Tuhan gitu ya. Seperti itu, hidup tenang di dalam Tuhan kayak gitu. Adik saya bilang, ini grup yang tadinya sepi loh sebelum kamu masuk, dia bilang gitu. Tapi setelah kamu kirim lagi ucapan selamat pagi, selamat malam,
Dan di situ mulai terbangun gitu loh, atmosfernya mulai terbangun. Dan yang tadinya yang ngomong-ngomong nggak jelas-jelas itu ya, yang ngomong yang membuat saya nggak nyaman, itu ternyata orang-orang yang biasanya ngomong-ngomong begitu dengan karakter yang begitu, tiba-tiba mereka berkata apa? Ayo di grup sebelah apa di anu sebelah gitu katanya gitu. Ternyata mereka bikin grup baru yang lain. Akhirnya bikin grup yang baru. Dan itu akhirnya tidak ada lagi di grup yang dimana sekarang saya ada di situ. Tapi saya terus kirim selamat pagi, selamat malam. Akhirnya nggak nyaman kan, orang yang dalam tanda kutip ngomong-ngomong yang membuat orang lain sebetulnya juga nggak nyaman. Bukan saya saja ternyata yang nggak nyaman, tapi ternyata banyak rekan-rekan yang nggak nyaman. Tapi karena mereka nggak berani ngomong, mereka diam 1000 bahasa. Jadi akhirnya grup itu sepi, hanya orang-orang itu aja yang ngomongnya. Kadang ngomong kotor di situ gitu ya. Kadang ngomongnya tuh ya udah ngomong-ngomong jorok gitu ya. Kadang ya kalau ada yang marah gitu tiba-tiba udah bertengkar di situ gitu. Ternyata sekarang sudah enggak. Setelah saya dimasukkan ke berikutnya ini, saya mulai kirim lagi. Ternyata yang enggak nyaman lama-lama mereka gitu. Dan mereka bikin grup baru lagi. Dan terus setiap hari saya langsung ketika saya dapat hal itu dari adik saya, langsung dengan semangat 45 saudara, langsung saya terus kirim. Kadang siang itu saya kirim lagi video-video yang membangun gitu ya. Dan mereka berkata amin gitu, puji Tuhan gitu ya. Kadang mereka mengomentari dengan sangat positif. Dan di situ akhirnya grup itu menjadi grup yang sangat positif gitu ya. Baru-baru ini 3 hari yang lalu kira-kira ya, saya dapat kabar dari teman saya. Beberapa hari sebelumnya tuh perasaan saya udah gak enak gitu. Dari tanggal 9 saya udah tanya sama dia, gimana kabarmu gitu. Saya bilang sama dia, baik-baik aja, dia puji Tuhan baik-baik aja. Gimana? Terus dia tanya, gimana juga kabarmu sekeluarga di Solo? Saya bilang, oh puji Tuhan kabar kami sangat baik gitu ya. Terus akhirnya sampai 3 hari yang lalu gitu, paginya itu saya kirim lagi ucapan selamat pagi gitu, yang membangun gitu. Terus dia bilang amin gitu, dia sebut nama kecil saya gitu ya, amin gitu, puji Tuhan, terima kasih ya, dia bilang gitu. Itu pagi. Tiba-tiba jam 11 lebih sedikit, rupanya dia telepon saya enggak karena enggak begitu perhatian dengan HP, saya enggak cepet angkat gitu, tapi ternyata dia WA saya di bawahnya di jam yang sama. Dia cuma berkata suamiku meninggal. Saya begitu baca itu saya kaget gitu ya. Saya telepon dia berkali-kali enggak bisa. Saya berusaha telepon dia gitu loh. Sampai saya itu dengan pertanyaan bodoh gitu, saya bilang ini beneran gitu. Masa terus setelah saya tenang saya pikir ulang, masa iya orang berita orang meninggal masa dibuat bergurau gitu ya. Tapi karena saya udah kepikir ke situ, saya coba dia ngebel, dia berkali-kali nggak bisa. Terus akhirnya saya bilang tolong dong diangkat bentar aja, saya bilang, karena saya pengen tahu kepastiannya gitu. Saya cuma berkata kenapa suamimu sakit, saya bilang gitu. Tapi belum dijawab-jawab. Sampai nggak berapa lama dia langsung telepon saya. Saya tanya langsung, saya bilang kenapa suamimu, saya bilang gitu. Dia bilang tadi suamiku tuh olahraga ceritanya. Pamit yo baik-baik, sehat-sehat, saya bilang. Nggak sakit? Enggak. Pamit juga baik-baik gitu. Dia sehat-sehat saja. Bilang pamitnya mau olahraga di sekitar ruko, lari-lari pagi gitu ya. Tiba-tiba ada enggak berapa lama, setengah jam kemudian ada 2 orang yang tidak dikenal datang ke tokonya dia. Cuma bilang apa? Tuh suamimu jatuh di sana katanya gitu. Setelah teman saya itu ke ujung ruko di mana di daerah rukonya dia, ternyata suaminya udah tergeletak di sana. Ketika dia mendapati suaminya tergeletak di situ, dibawalah ke klinik yang terdekat gitu ya. Ternyata ketika di klinik itu suaminya udah tidak tertolong lagi, suaminya meninggal gitu ya. Dan waktu itu ketika dia ngebel saya itu suaranya datar gitu, kayaknya kayak dia antara seperti tidak terjadi apa-apa, karena mungkin dia shock gitu ya. Tidak menyangka kalau suaminya itu akan meninggalkan dia secepat itu gitu loh. Terus akhirnya saking paniknya dia, karena dia telepon sana sini itu, dia belum ada yang bisa nolongin dia, bantu dia gitu ya. Akhirnya saya cuma mandu aja lewat telepon, gimana perkembangannya. Yaudah dari klinik, ya ini tak bawa ke toko. Jadi jenazah suaminya tuh dibawa ke toko saudara sampai.
Jadi di situ pun dia bingung cuma dengan anaknya berdua. Saya bilang, coba kamu kabarin saudara yang lain yang bisa tolong kamu. Saya bilang, ini saya di Solo, kalau seandainya aku ada di dekat, aku pasti sudah lari ke arahmu, aku pasti bisa bantuin. Tapi coba cari, kira-kira ingat siapa orang yang bisa tolong kamu untuk saat ini. Coba hubungi. Udah tahu hubungin dari tadi, tapi belum datang, semua belum datang. Coba hubungi rumah duka, saya bilang gitu. Hubungi rumah duka, iya tak bel-bel juga nggak diangkat-angkat katanya. Mungkin di sana juga lagi sibuk. Jadi jenazahnya tuh agak lumayan lama saudara ditaruh di toko itu. Sampai saya nunggu sampai akhirnya jenazah itu bisa dibawa ke rumah duka tuh saya lega sekali. Paling tidak di sana kan sudah terus didandani, terus ditanganin gitu loh dengan sebagaimana mestinya, sebagaimana layaknya gitu ya. Dan sampai malam saya tanya, mana gereja mana yang akan melayani apa, saya terus ngomong sama dia. Malam pun saya berdoa, saya bilang kuat ya, tetap kuat, tetap tabah, karena saya tahu itu tidak gampang gitu. Tiba-tiba suaminya meninggal, berangkat pamitan sehat-sehat saja. Ketika dia dibilang suaminya jatuh di satu tempat, dia datang ke sana dan bawa suaminya ke klinik, tiba-tiba sudah suaminya nggak ada gitu. Dan saya tahu itu sangat syok banget, membuat dia sangat terkejut. Tetapi saya tetap berkata, tetap kuat, tetap tabah demi anakmu, karena dia punya anak satu yang masih kuliah juga, masih 3 tahun lagi baru selesai anaknya. Tapi saya berkata, jangan takut, ke depan pasti Tuhan bersama dengan engkau dan akan cukupi segala sesuatunya. Jangan takut, jangan takut. Nah, kadangkala ketika kita di dalam pergaulan yang sehat dan kita mau menjadi berkat, dimanapun Tuhan letakkan kita, di situ pasti Tuhan akan taruh kita menjadi berkat bagi banyak orang di waktu dan saat yang tepat, di mana Tuhan mau pakai kita untuk memberkati banyak orang di sekitar kita. Banyak hal yang berapa waktu yang lalu juga begitu. Ada teman saya sakit gitu ya, tiba-tiba dikatakan positif. Ketika dikatakan positif, di situ dikatakan dia berkata, aku ini ke UGD gitu, dari jam 11 siang jam 8 malam baru bisa ditanganin gitu ya. Karena apa? Saking banyaknya orang yang antri gitu ya di UGD itu. Nah, ketika dia di situ pun tidak dapat, mau tidak bisa dikasih obat-obatan, tapi ternyata istrinya dapat lengkap sampai obat antivirus. Dia tidak dapat, dia cuma dapat beberapa vitamin, tapi obat antivirusnya tidak dapat. Padahal dia nafasnya udah terengah-engah, tidak karu-karuan. Dia telepon saya, kemudian saya berusaha untuk bagaimana bisa menolong dia untuk mendapatkan obat antivirus itu. Dan ketika dapat, dan saya langsung kirim ke sana, ke kotanya dia, dan dia langsung konsumsi gitu ya. Dan akhirnya malah istrinya akhirnya harus oknam. Saya cuma berkata, ayo lapor RT, lapor RW cepetan gitu. Kalau kamu ke rumah sakit sendiri pasti tidak bisa, pasti penuh. Tapi di tempat di RT itu biasanya nanti laporan RW ke kelurahan, puskesmas, dan biasanya di situ ada yang namanya gugus COVID. Jadi nanti akan ditangani di situ ya, dan akan mendapatkan penanganan yang lebih cepat. Saya bilang begitu. Akhirnya dia benar di situasi darurat itu, dia langsung lapor RT-nya gitu ya. Saya kasih nomor-nomor tentang Halodoc atau apa aplikasi dokter-dokter yang bisa dihubungi secara online untuk bisa konsultasi gitu ya, sambil nunggu penanganan untuk istrinya. Jadi paling tidak apa yang kita bisa perbuat, apa yang kita bisa bantu di masa-masa susah ini, bagaimana kita tetap membuat diri kita bisa menjadi berkat. Memang kita tidak bisa pergi dengan leluasa sekarang gitu ya, kemana-mana harus pakai masker gitu, untuk amannya gitu. Kita kemana-mana harus pakai masker, tetapi dan kita harus menjaga diri kita sendiri. Tetapi apakah kita akan terus mengurung di rumah? Enggak. Walaupun kita di rumah pun kita masih bisa menjadi berkat bagi banyak orang, apapun itu ya. Jadi pergaulan yang baik, kebiasaan yang baik itu harus kita tumbuhkan, harus kita bangun terus di dalam kehidupan kita, sehingga apa? Kehidupan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kehadiran kita itu paling tidak bisa membuat orang yang susah itu bisa tersenyum, orang yang berbeban berat dia mendapatkan kelegaannya, dimana ketika kita bisa memberikan kata-kata yang membangun, kita bisa memberikan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya. Dan teman saya yang kemarin yang suaminya baru meninggal, saya berkata kepada dia, setelah ini kamu harus benar-benar mencari Tuhan. Kau harus benar-benar mencari Tuhan dengan anakmu, karena dalam masa-masa sulit dan susah ini, saya berkata kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tanpa Tuhan kita pasti akan tersesat, tanpa Tuhan kita pasti akan jatuh, tanpa Tuhan kita pasti akan lemah.
Karena saat-saat inilah momennya, waktunya, dasarnya kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan dia berkata, iya, mulai besok minggu saya akan pergi untuk beribadah kepada Tuhan. Karena udah lama dia udah tidak beribadah sejak COVID itu ya. Dia udah lama tidak pergi beribadah. Dan saya berkata kalau memang masih online, ya pakai online. Tapi misalnya kalau sudah onsite, ya udah kamu ibadah onsite. Di mana kamu bisa digembalakan di situ, di mana kamu bisa dibangun di situ lewat kebenaran firman Tuhan. Nah, disitulah saudara, bagaimana pentingnya kita untuk memiliki lingkungan yang sehat. Tetapi kuncinya itu sebetulnya dari diri kita sendiri. Ya, kuncinya dari diri kita sendiri. Di lingkungan kayak apapun kita ditempatkan Tuhan, kalau kitanya kuat, ada di dalam kebenaran firman Tuhan, berpegang teguh di dalam kebenaran firman, hidup di dalam kebenaran firman itu dan menghidupinya setiap hari, maka di lingkungan yang segelap apapun kita akan tetap bersinar di situ. Kita akan tetap bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengingat lagi bahwa pergaulan yang buruk itu yang pertama bisa membawa kepada kesesatan, yang kedua bisa merusak kebiasaan baik, yang ketiga adalah apa? Bisa membawa kepada dosa, menyeret kita kepada dosa. Nah, mari kita berdoa bersama-sama. Kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, dialah Roh Kudus sendiri akan mengajar setiap kita pribadi lepas pribadi. Saya percaya Bapak Ibu yang mendengar pada pagi hari ini akan sangat terberkati ya, ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita terus merenungkannya dan kita terus belajar kebenaran firman Tuhan tanpa jemu, tanpa lelah. Kita terus belajar kebenaran firman Tuhan gitu ya. Kita perbanyak hubungan kita dengan Tuhan gitu. Banyak berdoa, banyak baca kebenaran firman. Di situ kebenaran firman Tuhan akan menuntun kita. Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita setiap hari, setiap saat. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang luar biasa buat kami. Engkau dahsyat di dalam kehidupan kami. Engkau yang menjagai langkah kami Tuhan. Engkau Allah yang menjagai setiap apapun yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami, hendaklah biar setiap kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan telah memberikan badan yang sehat, Tuhan memberikan pikiran yang tetap memandang kepada Tuhan, kehidupan iman yang tetap teguh di dalam Tuhan, untuk kami terus Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi terang bagi banyak orang di sekitar kami. Engkau menjagai kami sedemikian rupa ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk segala sesuatu yang telah Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang kita akan menaikkan doa syafaat. Sebelumnya kita naikkan pujian. Doa habis. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan surga, kami bersyukur bahwa Engkau telah memimpin
ibadah online ini merupakan suatu kehendak Allah yang harus aku kerjakan apa yang harus kami bisa. Kami bersyukur Tuhan Engkau telah memimpin ibadah raya permulaan, pertengahan sampai akhirnya semuanya ini. Kami bersyukur bahwa kuasa Allah tetap bekerja, Roh Kudus tetap berkuasa, sehingga tidak ada bedanya. Kami tetap memuji nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan, tetap mendengarkan firman Allah yang untuk menjamin kami mendapat kekuatan ilahi yang Tuhan berikan. Tuhan Engkau juga berkati anak-anak-Mu yang sudah terlibat dalam pelayanan, baik leader, singer, pemain musik. Semoga Tuhan Engkau berkati, terutama Engkau lindungi dalam segala apa yang ada di dunia ini. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah Kristus, sehingga kami terhindar dalam segala virus-virus penyakit yang pada saat ini Tuhan izinkan. Kami percaya bahwa perlindungan Allah tetap berlaku bagi orang-orang yang percaya pada Engkau Tuhan Yesus, dan kami bersyukur bahwa Allah tetap menyertai sampai akhir hidup kami semuanya ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan Engkau juga berkati firman Allah yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, sehingga firman Allah memberikan kekuatan bagi semua jemaat-Mu yang pada saat ini tetap di dalam rumahnya. Semuanya kami bersyukur Tuhan, bahwa Engkau juga berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah, terutama kesehatan, kekuatan, harapan, perlindungan, pertolongan yang Tuhan sudah jamin. Dan Engkau juga berkati Tuhan, khususnya gereja kami. Oh Tuhan, Engkau lindungi semua jemaat-Mu dan segenap para gembala kami, Bapak Kris Yehuda beserta Ibu. Engkau juga berkati terutama pelayanannya, pergumulannya. Semoga Tuhan tetap menyertai, dan kami bersyukur Tuhan atas berkat-berkat yang sudah kami nikmati, berkat-berkat yang akan datang, dan berkat-berkat yang lain, baik pertolongan, perlindungan, kekuatan, harapan yang sudah kami nikmati merupakan suatu janji Allah yang sudah dinyatakan pada kami, dan kami bersyukur Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Oh Tuhan, selama pandemi ini Tuhan Engkau juga berkati para pemimpin, khususnya presiden, para menteri, dan para pemimpin yang ada di pusat, yang ada di daerah. Semoga Tuhan Engkau juga berkati supaya pandemi ini supaya pandemi ini cepat keluar ada di bangsa negara kami. Oh Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas semuanya ini. Tuhan tak memelihara kami semuanya ini, dan Engkau juga berkati Tuhan, khususnya kota Solo yang tersisa ini. Engkau terutama Engkau lindungi supaya kota Solo ini merupakan suatu kota yang budaya yang diberkati oleh Tuhan juga. Terima kasih Tuhan Yesus, semuanya kami kembalikan pada Engkau. Segala kemuliaan, kebesaran, kemasyhuran, keagungan hanya nama Yesus yang kami sembah semua jemaat-Mu sampai akhir hidup kami, sehingga apa yang kami kerjakan ini juga berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu hari ini, dan hari-hari selanjutnya Engkau juga pimpin ibadah raya atau ibadah online. Sebenarnya Tuhan akan tetap dikerjakan para anak-anak-Mu, sehingga tidak ada bedanya. Atas pandemi ini kami tetap memuji nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan berkat Allah tetap berjalan bagi semua jemaat-Mu yang pada saat. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu. Inilah Tuhan doa kami, dan kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami ucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengangkat tangan untuk menerima berkat-berkat-Nya. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat rahmat anugerah Allah Bapa, oleh cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati hidupmu
dari hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkati studimu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati apa yang kau kerjakan. Tuhan yang membuatnya menjadi berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.